Om Swastiastu, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan fungsi dan limit. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Ibu Eka Gusena Putra dengan NIM 190010127. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Di dalam matematika, konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga, atau sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Limit digunakan dalam kalkulus dan cabang lainnya dari analisis matematika untuk mencari turunan dan kontinuan. Limit fungsi adalah salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Suatu fungsi memetakan keluaran fx atau untuk setiap masukan x. Fungsi tersebut memiliki limit L pada titik masukan P bila fx dekat pada L ketika x dekat pada P. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema limit. Definisi dan teorema limit. Limit dalam bahasa umum bermakna batas. Ketika belajar matematika, beberapa guru yang menyatakan bahwa limit merupakan pendekatan. Definisi dari limit ini menyatakan bahwa suatu fungsi fx akan mendekati nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu. Pendekatan ini terbatas antara dua bilangan positif yang sangat kecil yang disebut dengan sebagai epsilon dan delta. Hubungan kedua bilangan positif kecil ini terangkum dalam definisi limit. Teorema limit utama. Jika fx dan gx adalah fungsi dan k konstanta, maka yang pertama limit x sama dengan a fx ditambah gx sama dengan limit x sama dengan a fx ditambah limit x sama dengan a gx. Yang kedua, limit x sama dengan a fx dikurangi gx sama dengan limit x ke a fx dikurangi limit x ke a gx. Yang ketiga, limit x sama dengan a fx dikali gx sama dengan limit x sama dengan a fx dikali limit x ke a gx. Yang keempat, limit x sama dengan a fx per gx sama dengan limit x sama dengan a per fx sama dengan limit x ke a gx dibagi limit x sama dengan a gx tidak sama dengan 0. Yang kelima, limit x sama dengan a konstanta dikali fx sama dengan konstanta limit x sama dengan a fx dibagi k sama dengan konstanta. Yang keenam, limit x sama dengan a fx per n sama dengan limit x sama dengan a fx n dibagi dengan n bilangan bulat. Yang ketujuh, limit x sama dengan a kuadrat n fx sama dengan kuadrat limit x sama dengan a fx dengan limit x sama dengan a fx lebih besar sama dengan 0. Mencari nilai limit. Pertama, metode substitusi. Metode substitusi hanya mengganti pengubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Contohnya, limit x sama dengan 1, 3x dikurangi 1 sama dengan 3, x-nya diganti dengan 1, dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi fungsi limit aljabar adalah limit x sama dengan 1, 3x dikurangi 1 sama dengan 2. Yang kedua, metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran dipakai jika metode substitusi yang menghasilkan nilai limit tak terdefinisikan. Contohnya, limit
X sama dengan 2. X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 sama dengan X nya kita ganti dengan 2. Jadinya 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 dikurangi 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 4 per 2 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 0 per 0. Metode pemfaktoran dilakukan dengan menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya. Dengan kaitannya pada bentuk limit kedua, ada beberapa metode dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut dan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Yang ketiga, metode membagi pangkat tertinggi penyebut. Sebagai contohnya, limit X sama dengan tidak memiliki nilai 4X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1 per 2X kuadrat ditambah 7X sama dengan limit X tidak memiliki nilai 4X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1 per X kuadrat per 2X kuadrat ditambah 7X per X kuadrat. Besar pangkat pembilang dan penyebut dalam soal yaitu 2. Jadi limit X tidak memiliki nilai 4X kuadrat per X kuadrat dikurangi 6X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat per 2X kuadrat per 2X kuadrat ditambah 7X per X kuadrat sama dengan limit X tidak memiliki nilai. Karena di sini X nya kuadrat, kita bisa mengurangi X nya 1, jadinya limit X tidak memiliki nilai, jadinya 4 dikurangi 6 per X ditambah 1 X kuadrat per 2 ditambah 7 per X kuadrat, jadinya 4 dikurangi 6 karena X nya tidak memiliki nilai, jadinya 6 per, anggap saja X ini nilainya 0, jadinya 6 per 0 ditambah 1 per 0 kuadrat per 2 ditambah 7 per 0 sama dengan 4 dikurangi 0 per 2 ditambah 0 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 karena dibagi. Maka nilai limit fungsi aljabar tersebut adalah limit X tidak memiliki nilai 4X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1 per 2X kuadrat ditambah 7X sama dengan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk 0 per 0. Ketika kita menemukan bentuk seperti itu, coba untuk utak-atik fungsi tersebut hingga ada yang bisa dicoret. Jika itu bentuk persamaan kuadrat, kita bisa coba memfaktorkan atau dengan cara asosiasi. Dan jangan lupa ada aturan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B, A dikurangi B. Berikut adalah contohnya. Contoh yang pertama, limit X sama dengan 1, X kuadrat dikurangi 1 per X kurangi 1 sama dengan limit X sama dengan 1, X dikurangi 1, X ditambah 1 per X kurangi 1. Nah, di sini untuk mesederhanakannya, kita bisa mencoret X kurangi 1 dan X dikurangi 1 sama dengan limit X sama dengan 1, karena X adalah 1, kita ganti dengan 1, jadinya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu untuk mesederhanakan agar kita mudah mencari jawabannya. Untuk contoh yang kedua, limit X sama dengan 16, X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 16 sama dengan limit X sama dengan 16, X kuadrat dikurangi 4 per X kuadrat dikurangi 4 sama X kuadrat ditambah 4. Nah, sama dengan cara yang pertama, kita bisa mencoret X kuadrat dikurangi 4 dengan X kuadrat dikurangi 4 sama dengan limit X sama dengan 16, 1 per X kuadrat ditambah 4 sama dengan 1 per 8. Di sini saya akan menjelaskan bentuk limit tidak terhingga per tidak terhingga. Bentuk limit tidak terhingga per tidak terhingga terjadi pada fungsi suku banyak atau polinom seperti
limit sama dengan tidak terhingga ax kuadrat m ditambah bx kuadrat m dikurangi 1 ditambah c per bx kuadrat m ditambah qx kuadrat m kurangi 1 ditambah r. Contoh soal. Limit x sama dengan tidak terhingga 4x kuadrat 3 ditambah 2x ditambah 1, 5x kuadrat 3 ditambah 8x kuadrat 2 ditambah 6. Untuk menjawab soal yang tadi, kita bisa menggunakan cara ini. Limit x sama dengan tidak terhingga 4x kuadrat 3 ditambah 2x ditambah 1 per 5x kuadrat 3 ditambah 8x kuadrat 2 ditambah 6 sama dengan limit x kuadrat tidak terhingga 4x kuadrat 3 per x kuadrat 3 ditambah 2x per x kuadrat 3 ditambah 1 per x kuadrat 3 per 5x kuadrat 3 per x kuadrat 3 dikurangi 8x kuadrat 2 per x kuadrat 3 ditambah 6 per x kuadrat 3 sama dengan limit x tidak terhingga 4 ditambah 2 per x kuadrat 2 ditambah 1 per x kuadrat 3 per 5 dikurangi 8 per x ditambah 6 per x kuadrat 3 sama dengan limit x sama dengan tidak terhingga 4x sama dengan ditambah 2 per tidak terhingga kuadrat 2 ditambah 1 per kuadrat per tidak terhingga kuadrat 3 per 5 dikurangi 8 per tidak terhingga ditambah 6 per tidak terhingga kuadrat 3 sama dengan limit x tidak terhingga 4 ditambah 0 ditambah 0 per 5 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan 4 per 5. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang bentuk limit tidak terhingga dikurangi tidak terhingga. Bentuk limit tidak terhingga dikurangi tidak terhingga sama dengan limit x sama dengan 1 per x kurangi 1 dikurangi 2 x kuadrat dikurangi 1. Jika kalian masukkan x kurang lebih besar dari 1, maka bentuknya akan menjadi tidak terhingga dikurangi tidak terhingga. Dan untuk menghilangkan bentuk tidak terhingga dikurangi tidak terhingga, kita sederhanakan bentuk tersebut menjadi sama dengan limit x sama dengan 1 per x kurangi 1 dikurangi 2 x kuadrat 2 dikurangi 1 sama dengan limit x sama dengan 1 per x kurangi 1 dikurangi 2 x dikurangi 1 x ditambah 1 sama dengan limit x dikurangi 1 x ditambah 1 per x dikurangi 1 x ditambah 1 dikurangi 2 x kurangi 1 x ditambah 1 sama dengan, jika penyebut mereka sudah sama, kita bisa menyatukannya. X ditambah 1 dikurangi 2 x dikurangi 1 x ditambah 1 sama dengan limit x sama dengan 1 x 1 per x ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dan belum dimengerti, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.